pembelajaran saya tentang subtema pembelajaran agama, yaitu keluarga dalam gaya hidup modern. Inilah dia videonya, check it out. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami hendak menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami di tengah gaya hidup modern. Tolong kami agar keluarga kami tidak goyah dalam arus perubahan zaman. Engkau Tuhan tetap menjadi pedoman keluarga kami. Amin. Yang pertama, apa itu pengertian gaya hidup modern? Menurut info yang saya baca, hingga saat ini belum ada pengertian atau definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana itu hidup modern. Oleh sebab itu, mari kita coba telaah tentang apa dan bagaimana gaya hidup modern. Yang pertama, secara umum, gaya hidup modern adalah sebuah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini kita berfokus pada pola. Pola menurut saya itu suatu kebiasaan atau kesamaan. Contohnya gaya hidup hari ini, besok. Berarti di sini dia bisa dikatakan gaya hidup modern adalah sebuah kebiasaan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, dalam berinteraksi dengan lingkungan atau sesamanya. Yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern berarti sebuah sikap dan cara berpikir atau bertindak sesuai dengan tuntunan zaman, di mana dalam kata modern tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berperilaku atau berpikir yang berkaitan dengan aspek psikis, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntunan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, serta menghargai waktu. Jadi kita jangan salah sangka dengan apa itu pengertian hidup modern. Kalau modern berarti biasanya itu kemajuan zaman, teknologi yang maju. Jadi dalam teknologi itu kita harus mencerminkan adanya semangat, nilai efektivitas, berarti kita maksimum dalam menggunakannya. Efisien, tidak melebih-lebihkan, praktis, sederhana, dan menghargai kehidupan serta menghargai waktu. Jadi kita dituntut untuk menghargai waktu. Sebagai seorang siswa kita harus menghargai waktu. Kita tahu di mana waktunya belajar, tahu waktunya beristirahat, atau ada waktunya untuk bermain game atau bermain TikTok. 2. Bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa macam bentuk gaya hidup modern. Menurut A.B. Susanto tahun 1996 mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. B. Setiap individu memiliki mobilitas tinggi. C. Memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. D. Memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. E. Melakukan olahraga mahal seperti golf. F. Melaksanakan pernikahan agung. G. Merayakan wisuda. H. Memiliki gaya hidup yang serba instan. I. Memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Dari beberapa identifikasi yang menurut A.B. Susanto 1996, menurut saya ada beberapa hal yang tidak baik untuk keluarga Indonesia dengan gaya hidup modern seperti tersebut. Contohnya,
memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu, atau memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. Menurut saya untuk keluarga Indonesia ini kurang baik. Ada baiknya jika keluarga itu berkumpul di rumah. Tapi kalau sekali-sekali berkumpul di luar atau makan bersama di luar tidak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan berarti sering terjadi, itu menurut saya tidak baik. Lebih baik keluarga makan di rumah, menyiapkan makan untuk keluarga sendiri. Di situ akan terjadi hubungan, bentuk kerjasama. Contoh, ibu memasak, ada yang menyiapkan piring, menyapu. Itu membentuk suatu kerjasama untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam keluarga. Tapi ada juga yang baiknya, contohnya memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Di sini, kalau teknologi komunikasi dimanfaatkan dengan baik, itu memberikan dampak yang positif. Kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan jarak yang tidak terbatas. Tetapi jika teknologi komunikasi ini digunakan secara tidak baik, menurut saya itu juga berdampak buruk bagi orang-orang yang menggunakan. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa dengan gaya hidup dari identifikasi tersebut membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Apa itu? Ini dia. A. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan sehingga membentuk seseorang untuk tidak hemat. Di sini berarti gaya hidup konsumerisme itu mengakibatkan seseorang ingin membeli, dilihatnya barang orang lain cantik, dia berusaha membelinya sehingga dia tidak bisa menabung. Ini membentuk seseorang itu boros. B. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Saya juga kurang mengerti dengan ini, tapi menurut saya maksudnya seperti kita menganggap manusia atau melihat keberadaan manusia melalui benda yang dimiliki. Contohnya, kita menganggap manusia itu mampu atau bagus atau keren kalau dia mempunyai Lamborghini, kereta yang mahal. Kita tidak melihat dengan alam indera, melihat kepada kemampuan seseorang tersebut. Yang C. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan dunia ini. Jadi menurut saya seperti ini, jika dia telah mempunyai harta yang banyak, mobil mewah, makanan yang enak, dia telah mencapai tujuannya. Padahal tujuan hidup di dunia ini banyak. Tergantung kita memilih apa tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini. Dari paparan tersebut dapat kita ambil atau kita simpulkan bahwa pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola pemikiran yang negatif maupun yang positif. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari gaya hidup modern cenderung membuat seseorang berperilaku menyimpang. Sedangkan pemahaman yang benar akan mengarahkan seseorang berperilaku yang benar sesuai prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern seperti efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Jadi semoga kita memiliki pemahaman dengan prinsip-prinsip yang benar tentang gaya hidup modern. 3. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. 1. Atau A. Keluarga Kristen perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi dan melayani kehidupan. B. Dalam kehidupan keluarga Kristen perlu dibangun persekutuan pribadi-pribadi
dengan meletakkan cinta kasih antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga juga harus menghargai hak dan mengetahui kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga dalam keluarga masing-masing. C. Dalam masyarakat dan negara, keluarga dipanggil turut serta dalam mengembangkan masyarakat. Keluarga juga harus ikut serta dalam setiap perubahan, harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan modern. Demikian di tengah-tengah modernisasi, keluarga Kristen